Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Anissa Rahmita, yang kedua saya sendiri Putri Rahmi Ismail. Pada kali ini kami akan membahas materi terkait rekayasa genetika pada tumbuhan. Adapun yang menjadi pokok bahasan pada kali ini yang pertama yaitu pengertian rekayasa genetika, yang kedua sejarah perkembangan rekayasa genetika, yang ketiga objek dari rekayasa genetika, yang keempat rekayasa genetika pada tumbuhan atau tanaman, yang kelima itu contohnya, yang keenam keunggulan dan kelemahan dari rekayasa genetika pada tanaman. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika adalah suatu usaha memanipulasi suatu gen organisme untuk tujuan tertentu dengan cara menghilangkan atau menambahkan suatu gen sehingga menghasilkan organisme baru dengan sifat-sifat yang kita inginkan. Nah, melalui teknik rekayasa genetika ini, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan keinginan kita. Teknik ini dikenal juga dengan istilah DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke organisme lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah perkembangan rekayasa genetika. Nah, sejarah perkembangan genetika sebagai ilmu pengetahuan dimulai menjelang akhir abad ke-19, di mana ada seorang ilmuwan Austria bernama Georg Johann Mendel yang berhasil melakukan analisis terhadap hasil-hasil percobaan persilangannya pada tanaman kacang ercis. Nah, sebenarnya Mendel bukanlah orang pertama yang melakukan percobaan tersebut, akan tetapi berbeda dengan para pendahulunya, peneliti pendahulunya yang melihat setiap individu dengan keseluruhan sifatnya yang kompleks. Nah, namun Mendel mengamati pola pewarisan sifat demi sifat sehingga menjadi lebih mudah untuk diikuti atau dipahami. Nah, deduksinya mengenai pola pewarisan sifat ini kemudian menjadi landasan utama untuk perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, dan Mendel pun diakui pada saat itu sebagai bapak genetika. Nah, selanjutnya pada awal abad ke-20, ketika biokimia mulai berkembang sebagai ilmu pengetahuan baru, para ahli genetika tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang hakikat dari materi genetik, khususnya mengenai sifat biokimia. Nah, pada tahun 1920-an dan pada tahun 1940-an terungkap bahwa senyawa kimia materi genetika ini adalah asam deoksiribonukleat atau DNA. Dengan ditemukannya model struktur molekul DNA tersebut, nah di mana ini ditemukan oleh J.D. Watson dan F.H.C. Crick. Nah, kemudian dimulailah era genetika yang baru, yaitu genetika molekuler. Perkembangan penelitian genetika molekuler ini terjadi demikian pesatnya. Nah, jika ilmu pengetahuan pada umumnya mengalami perkembangan 2 kali lipat dalam satu dasawarsa, maka hal lain terjadi pada genetika molekuler yang hanya berkembang selama 2 tahun, dan bahkan perkembangan yang lebih revolusioner dapat disaksikan semenjak tahun 1970-an, yaitu pada saat dikenalnya teknologi manipulasi molekul DNA atau teknologi DNA rekombinan yang kita kenal dengan istilah rekayasa genetika ini. Oke, itulah sejarah dari rekayasa genetika. Langsung saja beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai objek dari rekayasa genetika. Nah, objek rekayasa genetika ini mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat rendah, tanaman tingkat rendah, hingga hal-hal lainnya atau organisme lainnya yang memungkinkan untuk dilakukan rekayasa genetika.
Nah, pada bidang kedokteran dan farmasi paling banyak berinvestasi di bidang yang relatif baru ini. Sementara pada bidang ilmu lain seperti ilmu pangan, kedokteran hewan, pertanian, serta teknik lingkungan juga telah melibatkan ilmu ini untuk mengembangkan bidangnya masing-masing. Tetapi tidak seperti halnya pemuliaan pada tanaman secara tradisional yang menggabungkan seluruh komponen materi genetik dari dua tanaman yang disilangkan. Nah, rekayasa genetika memungkinkan pemindahan satu atau beberapa gen yang dikehendaki dari satu tanaman ke tanaman yang lainnya. Nah, itulah yang merupakan objek-objek dari rekayasa genetika. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Rahmita. Kepada Anissa Rahmita, disilahkan. Baiklah, saya Anissa Rahmita akan menjelaskan materi rekayasa genetika pada tanaman. Kemudian kelebihan dan kekurangan rekayasa genetika pada tanaman, serta contoh-contoh tanaman yang telah dilakukan rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu rekayasa genetika pada tanaman. Nah, rekayasa genetika yang dilakukan untuk tanaman itu disebut dengan tanaman transgenik atau tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik yang terjadi pada tubuhnya dengan dilakukannya rekayasa genetika. Tujuannya untuk mendapatkan tanaman baru yang memiliki sifat yang lebih baik. Nah, sifat yang lebih baik dalam rekayasa genetika pada tanaman ini contohnya itu seperti tanaman yang buahnya tidak mudah busuk, tanaman yang tahan hama, dan tanaman yang tahan pada lingkungan yang kurang baik. Nah, untuk rekayasa genetika pada tanaman ini dilakukan beberapa proses. Secara sederhana, prosesnya itu yang pertama yaitu mengeluarkan DNA dari tumbuhan induk. Nah, tumbuhan induk yang dicari adalah tumbuhan yang memiliki sifat yang lebih baik dari tanaman yang ingin kita perbaiki. Kemudian memasukkan dan menyisipkan DNA yang diinginkan. Kemudian ketiga yaitu memasukkan kembali DNA tersebut ke dalam tubuh induk yang sesuai. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar di layar. Nah, untuk melakukan rekayasa genetika kita memerlukan bakteri. Nah, kenapa kita membutuhkan bakteri? Nah, bakteri ini merupakan kingdom dari Monera. Nah, bakteri ini uniselular yang memiliki satu sel, kemudian struktur tubuhnya itu sangat sederhana. Di dalam bakteri tersebut terdapat plasmid. Nah, plasmid ini bekerja sebagai vektor atau yang mampu memindahkan DNA. Nah, plasmid ini disebut juga dengan DNA sirkular karena bentuknya seperti lingkaran. Struktur dari plasmid. Di dalam plasmid ini terdapat suatu bagian yang bagian ini dapat membawa gen baru seperti gambar yang berwarna kuning ini. Nah, jadi bagian ini yang akan kita gantikan dengan gen yang akan kita sisipkan ke dalam plasmid. Sekarang kita kembali lagi ke bagian plasmid yang akan membawa gen baru tersebut. Nah, bagian plasmid ini akan dipotong karena akan disisipkan gen baru ke dalam plasmid ini, sehingga kita membutuhkan enzim retriksi yang dapat memotong bagian DNA ini. Kemudian gen baru ini disisipkan ke bagian yang telah dipotong tadi. Untuk merekatkannya digunakan lagi enzim ligase. Nah, enzim ini akan merekatkan gen yang akan disisipkan ke dalam plasmid, sehingga terbentuklah plasmid dengan gen yang baru. Nah, plasmid ini kemudian akan dimasukkan lagi kembali ke dalam bakteri. Plasmid yang telah dimasukkan kembali ini dinamakan juga dengan DNA rekombinan. Nah, kemudian DNA rekombinan ini nantinya akan disisipkan kembali ke dalam objek yang akan kita masukkan. Misalnya kita ingin memasukkannya ke dalam tubuh tumbuhan, maka tumbuhan tersebut dinamakan dengan tanaman transgenik.
Jika dimasukkan ke dalam hewan, maka hewan tersebut dinamakan dengan hewan transgenik. Nah, kita akan membahas mengenai tanaman transgenik tadi. Jadi, proses ini akan seperti proses yang ada pada tahap pertama tadi, yakni plasmid itu akan dimasukkan kembali ke dalam kromosom dari sel tumbuhan yang ingin kita ubah sifatnya. Sehingga gen baru telah masuk ke dalam tumbuhan dan sel akan tumbuh pada jaringan tumbuhan dewasa. Untuk DNA rekombinan tersebut bisa diperbanyak dan nantinya bisa dimasukkan ke dalam tumbuhan yang ingin kita ubah sifatnya. Untuk memasukkan DNA rekombinan tersebut ke dalam tubuh tumbuhan, maka kita memerlukan 3 metode yang telah saya jelaskan tadi. Kita bisa memilih mana metode yang ingin digunakan. Nah, jika plasmid tersebut telah masuk ke dalam kromosom sel tumbuhan, maka sel itu akan tumbuh pada jaringan tumbuhan dewasa. Selanjutnya kita akan lihat metode yang digunakan untuk memasukkan plasmid dan gen baru ke dalam sel tumbuhan. Yang pertama itu kita lihat langkah-langkah rekayasa genetika pada tanaman dengan Agrobacterium tumefaciens. Bakteri Agrobacterium tumefaciens ini dapat menginfeksi tanaman secara alami karena bakteri ini memiliki plasmid sebagai vektor pembawa DNA yang menyisipkan gen asing. Nah, gen asing ini yang ingin dimasukkan ke dalam tanaman dapat disisipkan ke dalam plasmid. Selanjutnya, bakteri ini secara langsung memindahkan gen pada plasmid tersebut ke dalam DNA tanaman yang ingin disisipkan. Setelah DNA asing menyatu dengan DNA tanaman, maka sifat-sifat yang diinginkan dapat diekspresikan oleh tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya kita akan lihat metode yaitu dengan menggunakan senjata sel. Dengan metode ini kita akan menembakkan mikroproyektil berkecepatan tinggi ke dalam sel menggunakan senjata sel. Nah, seperti yang ada di gambar, maka partikel ini akan ditembakkan menggunakan senjata sel ini ke dalam tanaman yang ingin kita ubah sifatnya. Kemudian mikroproyektil tersebut akan mengantarkan DNA untuk masuk ke dalam sel tanaman. Kemudian sel tanaman ini akan memperbanyak diri dan tumbuh seperti kalus. Kemudian kalus ini bisa diregenerasikan kembali dan menghasilkan akar baru dan kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan yang utuh. Selanjutnya dengan menggunakan metode elektroporasi. Nah, untuk pada metode elektroporasi ini, sel tanaman itu akan menerima gen asing dan tetapi dia harus mengalami pelepasan dinding sel hingga menjadi protoplas. Nah, sel yang mengalami kehilangan dinding sel akan diberikan kejutan listrik dengan voltase yang tinggi untuk membuka pori-pori membran sel tanaman. Selanjutnya DNA asing akan masuk ke dalam sel dan bersatu dengan DNA kromosom tanaman. Kemudian dilakukannya proses pengambilan sel tanaman. Setelah proses transfer DNA selesai, maka dilakukan seleksi sel daun untuk mendapatkan sel yang berhasil disisipi oleh gen asing. Hasil seleksi tersebut ditumbuhkan menjadi kalus atau sekumpulan sel yang belum terdiferensiasi hingga nantinya terbentuk akar, dan selanjutnya jika telah terbentuk tanaman muda, maka tanaman itu dapat dilakukan pemindahan ke dalam tanah dan sifat baru dari tanaman dapat diamati. Selanjutnya masuk ke kelebihan dan kekurangan dari rekayasa genetika pada tanaman. Yang pertama itu adalah kelebihannya. Pertama, tanaman akan menjadi lebih kuat dari serangan hama. Kemudian
Hal itu memberikan keuntungan kepada para petani karena bisa mendapatkan hasil panen yang optimal. Selanjutnya, memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan dengan tanaman aslinya. Tanaman transgenik ini dapat bertahan hidup meskipun di cuaca yang ekstrim. Selanjutnya, petani juga dapat memanfaatkan keuntungannya berupa hasil panen yang melimpah karena pemindahan gen dapat meningkatkan kualitas tanaman sehingga menjadi lebih optimal lagi. Selanjutnya, tanaman transgenik ini bisa juga digunakan untuk menghasilkan zat atau senyawa tertentu, seperti terciptanya tanaman baru, yaitu contohnya golden rice, yaitu padi dengan bulir yang berwarna keemasan. Kemudian kita akan lihat kekurangan dari tanaman transgenik ini. Pertama, menyebabkan risiko gangguan kesehatan. Seperti yang dijelaskan dalam berbagai riset bahwa gen dalam tanaman itu bisa ditransfer juga ke organisme lain seperti virus dan bakteri, sehingga kalau masuk ke dalam tubuh manusia akan menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, mengancam populasi tumbuhan yang asli karena jenis tanaman transgenik ini memiliki kualitas yang lebih unggul daripada kualitas sebelumnya. Maka hal itu bisa menyebabkan petani bisa beralih sehingga tumbuhan asli juga akan ditinggalkan secara perlahan dan bisa menyebabkan musnahnya spesies asli. Selanjutnya, menimbulkan risiko pemindahan gen pada bakteri ke saluran pencernaan manusia maupun hewan yang telah memakan tanaman ini. Dalam rekayasa genetika untuk tumbuhan ini telah banyak tercipta tanaman-tanaman yang baru. Ini merupakan contoh-contoh dari tumbuhan yang telah direkayasa. Yang pertama itu untuk jenis tanaman padi, sifat yang telah dimodifikasi itu adalah sifat padi yang mengandung provitamin A atau beta karotin yang dalam jumlah tinggi. Hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi yang ada pada tubuh manusia, dan modifikasinya seperti yang ada di slide berikut. Kemudian jenis tanaman kedua yaitu jagung, kapas, dan juga kentang. Sifat yang telah dimodifikasi itu adalah sifat yang tahan terhadap hama. Hasil modifikasinya seperti slide berikut. Kemudian jenis tanaman yang ketiga yaitu pada tanaman tembakau yang tahan terhadap cuaca yang dingin. Berikut merupakan gambar-gambar dari tanaman yang telah dimodifikasi, tanaman yang telah dilakukan rekayasa genetika. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator.